Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, anak-anakku sekalian seluruh Indonesia. Sebelumnya saya turut berduka cita atas kejadian musibah studi tour di Jawa Barat. Turut berbelasungkawa, semoga keluarga yang mendapat musibah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesabaran. Juga menambah keimanan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini manusia hanya bisa merencanakan, tapi Allah lah yang memberikan keputusan. Bapak, Ibu guru seluruh Indonesia dan masyarakat, wali murid, wali siswa yang saya hormati, terkait isu-isu yang berkembang di akhir-akhir ini mengenai struktur atau studi wisata di media sosial itu rame hashtag ataupun meme quote yang stop studi wisata atau studi tour gitu, karena manfaatnya kurang besar dibandingkan dengan mudaratnya gitu. Jadi perlu kami sebagai seorang guru untuk memberikan suatu pencerahan terkait pelaksanaan studi tour atau studi wisata yang dilakukan oleh sekolah. Bapak, Ibu guru dan wali murid masyarakat Indonesia, bahwa studi tour itu tidak dilaksanakan serta-merta mendadakan gitu, tapi ada prosedur-prosedur yang telah dilakukan oleh sekolah terkait pelaksanaan studi tour itu. Ada beberapa studi tour yang dilakukan mungkin di sekolah SD, SMP, SMA, SMK, madrasah ibtidaiyah, MTS atau aliyah. Yang pertama, prosedurnya tentu yang dilakukan sekolah adalah mengacu pada program sekolah. Program sekolah itu tidak sembarangan dibuat, Bapak Ibu masyarakat Indonesia, tetapi berdasarkan aspirasi dari wali murid dan stakeholders sekolah. Di awal-awal pembelajaran baru biasanya itu diundang gitu. Jadi pihak sekolah mengundang seluruh wali murid, stakeholder untuk merumuskan program-program sekolah yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Jadi saya berharap ini bisa dipahami oleh semua pihak bahwa ketika terjadi musibah atau kecelakaan itu bukan serta-merta tanggung jawab itu dibebankan kepada sekolah seluruhnya. Toh ini merupakan program sekolah yang telah disetujui oleh seluruh pihak yang terkait dengan sekolah. Bukan kami bermaksud untuk membela diri, tidak, hanya mengklarifikasi saja bahwa program studi tour atau studi wisata itu tidak ujuk-ujuk atau muncul tiba-tiba, tidak, Bapak Ibu. Yang kedua, jadi program itu ketika mau dilaksanakan itu dilakukan satu rapat untuk pelaksanaan dengan membentuk panitia gitu ya. Secara teknis pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang ringan. Oleh karena itu panitia mempunyai tanggung jawab yang besar. Jadi saya kira sekolah sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya terkait pelaksanaan studi tour di lapangan. Jadi saya mohon perhatiannya dan maklumnya bahwa ketika terjadi musibah seperti ini memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, prosedur yang telah dilakukan sekolah biasanya itu sebelum pelaksanaan studi tour itu mengundang wali murid atau wali siswa.
Jadi ini ada dua rentetan sebenarnya Bapak Ibu dan masyarakat Indonesia. Di awal tahun itu kita menyerap aspirasi program, disetujui apa tidak oleh murid dan pihak terkait. Kemudian ketika mau pelaksanaannya diundang kembali oleh murid bahwa apakah orang tua itu menyetujui, menyepakati pelaksanaan studi tour itu. Kemana studi tour itu akan dilaksanakan itu berdasarkan aspirasi dari orang tua dan anak. Jadi sudah dikomunikasikan sebelumnya. Sekolah tidak bisa menentukan harus ke Jogja, harus ke Jawa Barat, harus ke Jawa Timur, harus ke luar Jawa atau luar negeri, tidak bisa seperti itu. Itu sudah dikomunikasikan tentunya oleh pihak sekolah kepada orang tua. Tentunya dengan rincian-rincian biaya, berapa waktunya, di mana tempat tinggalnya, bagaimana makannya, bagaimana pelaksanaannya, itu sudah dikomunikasikan semua orang tua siswa. Jadi itu prosedur yang ketiga. Yang keempat, tentunya dari keseluruhan rentetan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu tidak serta-merta langsung dieksekusi Bapak Ibu dan masyarakat Indonesia. Tidak semudah itu. Panitia itu mengajukan, pihak sekolah itu mengajukan izin kepada dinas pendidikan terkait. Kalau di SMK, SMA itu kepada cabang dinas disetujui apa tidak. Kalau itu proposal pengajuan studi tour tidak disetujui oleh dinas pendidikan atau Cabdin, maka pelaksanaan studi tour itu tidak akan terlaksana. Jadi rentetannya seperti itu harus melalui persetujuan atasan dari pihak sekolah. Jadi kalau ada orang-orang yang menyalahkan masyarakat sebagian kecil, saya kira menyalahkannya itu maksudnya baik, gitu ya. Saya paham maksudnya baik, gitu, agar tidak terjadi seperti itu. Namun kami perlu klarifikasi seperti agar pelaksanaan studi tour ke depannya itu menjadi lebih baik, meminimalisir kecelakaan atau musibah-musibah yang terjadi, karena kita bisa memprediksi sebelumnya. Setelah kita mendapat izin, baru pihak sekolah dan bersama orang tua itu melaksanakan studi tour gitu. Malamnya biasanya sehari sebelum pelaksanaan studi tour, orang tua itu dikumpulkan kembali gitu. Semua kontak itu disiapkan, anaknya itu sakit apa, kemudian punya kendala apa, itu akan dihandle oleh panitia. Sehingga panitia itu bisa mengetahui satu persatu kendala dari setiap anak. Jadi Bapak Ibu dan masyarakat Indonesia, tidak semudah yang kita bayangkan melaksanakan studi tour itu. Oleh karena itu kami dari pihak guru gitu ya, sebenarnya tidak membantah dan tidak juga merasa kecewa kalau disalahkan, cuma kurang pantas saja kalau sebagian kecil masyarakat niat baiknya itu disampaikan dengan emosi dan penyampaiannya kurang baik. Saya berharap ke depannya kerjasama antara guru, masyarakat, dan dinas terkait serta stakeholder itu menjadi lebih baik demi peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya masyarakat Indonesia. Ini adalah kritik dan saran, meskipun ada sebagian guru yang kurang menerima dengan saran jenengan. Ini adalah evaluasi kami. Semoga kedepannya lebih baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.